Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Saya doakan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, setelah sekian lama, kurang lebih 3 sampai hampir 1 bulan ya, 3 minggu maksud saya, sampai hampir 1 bulan saya tidak ada membuat video karena memang saya ingin berkonsentrasi sekaligus juga berkontemplasi. Dan kali ini saya akan men-sharingkan sesuatu yang menurut saya sebuah titik balik dalam kehidupan saya, dihasilkan dari sebuah perenungan panjang dari dinamika banyak kehidupan. Teman-teman, sebelum saya lebih lanjut menyampaikan hal ini, saya boleh dong mengajukan sebuah pertanyaan pada teman-teman semua. Apakah ketika kalian sedang beraktivitas kemudian di sela-sela waktu pernah merasa bosan, lelah atau stres, kemudian seketika teman-teman membuka ponsel dan menonton video-video di YouTube atau scrolling Instagram, bermain game atau membuka aplikasi lain yang seketika itu pula bisa membuat teman-teman secara cepat merasakan refresh ya, dan senang atau bahagia dalam sekejap? Saya yakin pernah semuanya. Atau apakah ketika teman-teman sedang bersantai rebahan sembari membuka ponsel, misalkan bermain Facebook lalu menutup aplikasi tersebut, kemudian secara refleks jari kita juga membuka kembali Facebook itu, padahal baru saja kita buka? Ayo ngaku. Kemudian apakah akhir-akhir ini teman-teman merasa kehilangan esensi kesenangan, merasa kehilangan esensi kebahagiaan yang sesungguhnya karena merasa sekarang ini untuk meraih kebahagiaan bisa dilakukan dengan cara yang mudah dalam waktu yang sangat singkat. Nah, semakin majunya teknologi, kita tidak bisa mengingkari bahwa semua itu menjadi serba instan. Begitu pula dengan kebahagiaan. Ketika kita sedang merasa stres, lelah, dan bosan, biasanya berakhir dengan kita membuka ponsel dan mencari kebahagiaan-kebahagiaan instan yang ada di dalamnya. Bahkan tidak jarang kita menjadi larut di dalamnya hingga melupakan pekerjaan kita yang sesungguhnya. Kebiasaan impulsif seperti itu ternyata jika dibiarkan akan berefek jangka panjang yang tidak sehat, karena perilaku impulsif bisa menyebabkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan psikologis dan mental. Ketika tubuh melakukan aktivitas yang menyenangkan atau membahagiakan, otak kita akan mengeluarkan senyawa kimia yang bernama hormon dopamin. Jadi teman-teman, hormon dopamin itu apa? Dia adalah zat senyawa kimia organik yang dikeluarkan oleh otak ketika seseorang itu merasakan emosi bahagia. Hormon dopamin ini bertanggung jawab kepada emosi seseorang, terutama emosi atau rasa bahagia. Jadi bisa dikatakan dengan singkat bahwa hormon dopamin itu adalah salah satu dari hormon kebahagiaan, hormon happiness ya. Dan ya di samping juga ada hormon-hormon yang lain, misalkan hormon serotonin dan hormon-hormon kebahagiaan yang lainnya. Nah, jika hormon dopamin pada seseorang terlalu sedikit, maka orang itu akan mudah tersulut emosi marah. Jadi kalau orang sedikit-sedikit gampang marah, ini dia mengalami kekurangan hormon dopamin. Namun, jika hormon dopamin ini pada seseorang terlalu banyak, ya ini kebalikannya, maka si orang itu akan mengalami kecanduan. Maka yang kita harus upayakan adalah bagaimana kadar hormon dopamin dalam diri kita itu harus seimbang, jangan kurang tetapi juga jangan berlebih, sehingga emosi kita itu bisa tetap stabil dan dapat menjalani hidup dengan normal. Pada saat kita bermain game, scroll media sosial ya, WhatsApp, misalkan Instagram atau Facebook dan lain sebagainya, bahkan termasuk juga stalker gebetan sambil rebahan merupakan hal yang menyenangkan. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan tersebut meningkatkan hormon dopamin di dalam otak. Nah, jadi kegiatan-kegiatan semacam ini bisa berpotensi membuat pelakunya menjadi kecanduan. Apalagi jika dilakukan sepanjang hari dalam rentang waktu yang lama. Jika ditanya apa saja sih aktivitas yang menghasilkan dopamin? Jelas, jawabannya adalah semua aktivitas yang berpotensi menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan. Bahkan
pada saat kita meminum air putih segelas pun, pada saat kita kehausan misalkan, ini juga menghasilkan dopamin. Karena kita merasa menuntaskan rasa haus kita. Nah, teman-teman, lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara menghentikannya terhadap hiperdopamin ya, atau dopamin yang berlebihan yang membuat pelakunya itu menjadi kecanduan. Nah, seorang pakar psikiatri dari San Francisco yang bernama Cameron Sepah berkata bahwa cara untuk menghentikan kecanduan akibat dari terlalu banyaknya hormon dopamin di dalam otak adalah dengan melakukan puasa dopamin atau yang biasa disebut dengan dopamin detox. Jadi, dopamin detox adalah suatu usaha di mana seseorang ini melakukan pembatasan terhadap sesuatu yang membuat dia kecanduan. Atau bisa juga kita mengartikan bahwa dopamin detox adalah tentang bagaimana kita menghindari terlebih dahulu dorongan-dorongan yang sekiranya membuat kita candu dan terlena. Kegiatan seperti misalkan bermain handphone, rebahan, bermain game, dan menonton video, ya, bahkan misalkan menonton video porno gitu, itu bisa menimbulkan efek ketagihan. Maka dari itu, kegiatan yang demikian harus dibatasi. Karena jika tidak, itu bisa berpengaruh kepada kehidupan pelakunya, khususnya dalam kehidupan sosial. Karena orang yang kecanduan biasanya cenderung dia itu ingin memisahkan diri dari kehidupan sosial. Senangnya di kamar, ya kan, nggak mau ketemu teman, nggak mau berinteraksi. Nah, jadi teman-teman, alurnya itu kayak gini ya. Semakin sedikit kesenangan yang diperoleh, maka akan semakin sedikit jumlah dopamin yang dihasilkan. Namun masalahnya adalah ketika kita terbiasa mendapatkan dopamin dengan kadar yang tinggi, seperti main sosial media, game, film, musik, bahkan pornografi, itu adalah efeknya kecanduan. Orang yang mengalami kecanduan, dia akan sulit untuk melihat sesuatu jauh ke depan. Ini disebabkan kenapa? Karena orang yang ketergantungan yang teramat besar terhadap apa yang mereka kerjakan, sehingga orang ini mengalami kecanduan. Yang mengalami kecanduan itu dia hanya melakukan hal-hal itu aja dia ulangi. Jadi dia nggak open minded untuk keluar, kemudian apalagi melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Lalu tujuannya apa sih kok kita mesti melakukan dopamin detox? Yaitu tujuannya adalah untuk melakukan perubahan terhadap perilaku yang semula kita kecanduan ya pada diri seseorang yang diakibatkan karena berlebihnya hormon dopamin di dalam otak. Nah, dopamin detox itu dipercaya bisa mengembalikan seseorang kepada kehidupan yang normal. Sehingga setelah melakukan dopamin detox, doi bisa terbebas dari yang namanya kecanduan gitu. Kapan sih dopamin detox itu bermula ya? Jadi di kawasan Silicon Valley atau itu di daerah bagian selatan San Francisco kalau tidak salah, dari banyak artikel yang saya baca, adalah tempat yang pertama kali mempopulerkan dopamin detox. Jadi cara kerja dari dopamin detox itu sama seperti kayak kita misalkan sedang berpuasa. Nah, ini nggak lama lagi kita bulan puasa, bulan Ramadan bagi umat muslim, menjalankan perintah ibadah puasa. Jadi orang yang sedang melakukan dopamin detox harus bisa menahan diri dari sesuatu yang membuatnya kecanduan. Namun bedanya begini, dopamin detox ini bisa dilakukan secara bertahap ataupun tidak. Meskipun begitu, sebenarnya tidak ada juga cara yang baku untuk melakukan dopamin detox. Jadi nggak ada textbooknya gitu ya. Sangat teknis. Sekali lagi, tidak ada cara baku ya. Jadi teknisnya bisa kreatif saja, silahkan teman-teman untuk mau modifikasinya. Intinya itu adalah puasa. Puasa itu menahan diri. Kalau ada godaan, ya kita beristighfar gitu kan. Dan puasa itu memang menahan diri seperti nahan haus, lapar, tapi ada saatnya nikmat. Nah, ayo kita lanjut ya. Jadi ini penting banget ya, karena jika kita terbiasa dengan dopamin yang berkadar tinggi ya, yang tinggi banget gitu, kita tuh akan merasa enggan melakukan aktivitas berat yang hanya menghasilkan sedikit dopamin. Jadi kayak pemalas gitu. Nah, upaya ini
teman-teman bisa memulainya dengan cara tidak melakukan aktivitas yang menyenangkan. Seperti misalnya kan menggunakan internet, mendengarkan musik, menonton video, apalagi video porno misalkan. Atau juga kesenangan-kesenangan misalkan makan junk food gitu. Jadi puasa dulu ya. Nah, lalu gimana caranya? Ya caranya kegiatan-kegiatan tersebut kita ganti dengan aktivitas yang lebih melibatkan fisik ya, seperti misalkan kita berjalan-jalan di sekitar rumah, bersilaturahmi dengan tetangga, berolahraga, meditasi, kita belajar ya, membaca buku ya, melakukan aktivitas atau misalkan merencanakan atau planning tujuan hidup untuk masa depan, atau membangun bisnis. Aktivitas tersebut ya juga dapat menghasilkan dopamin. Tetapi bedanya apa teman-teman? Bedanya itu jauh lebih sehat dan produktif ya, jadi kita merubah kesenangan yang tadi sifatnya instan menjadi kesenangan yang lebih sehat dan produktif. Jadi harus diakui juga ya guys, kalau saat ini handphone itu ya, smartphone itu sudah menjadi barang yang nggak dipisahkan dalam kehidupan kita. Bahkan ya, saya sendiri pernah suatu ketika saya itu jalan atau juga kerja ya, pernah ya kerja lupa bawa HP. Nggak karu-karuan dan kayak nggak tenang banget gitu. Bahkan saya harus sampai pulang dulu ya untuk mengambil HP itu untuk pulang ke rumah gitu. Luar biasa ya, begitu kita ketergantungan. Jadi ya pantas aja kan, beberapa tahun yang lalu pernah booming ya sebuah ungkapan smartphone and dumb people ya. Kalau diartikan ya, smartphone itu telepon pintar, dumb people itu manusia bodoh gitu. Ungkapan ini tercipta karena banyak manusia yang sudah tidak peduli lagi terhadap lingkungan sosialnya. Mereka lebih mengutamakan media sosial dalam smartphone-nya ketimbang lingkungan sosial mereka yang nyata. Sehingga mereka terlihat seperti orang yang bodoh ya, yang terikat dengan teknologi. Padahal teman-teman, tujuan awal adanya smartphone adalah untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk menjadikan manusia terikat seperti hewan ternak gitu. Maka dari itu diperlukan sebuah batasan supaya tidak terikat dan tidak ketergantungan kepada smartphone. Apalagi jika penggunaannya misalkan hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak penting. Selain bisa menghabiskan waktu, juga menghabiskan kuota. Cara yang bisa dilakukan adalah kita belajar ya, tentu perlahan untuk menjauhi hanya untuk beberapa waktu. Jadi teman-teman, kalau kita tarik benang merahnya, dopamin detox itu membuat hal-hal yang membosankan menjadi lebih menarik, sehingga kita bisa melakukan hal-hal lain yang lebih berguna dan bermanfaat untuk diri kita atau juga untuk orang lain. Lakukan hal ini tentu secara bertahap ya teman-teman. Targetkan misalkan berapa lama diri kita melakukan dopamin detox. Kemudian kita juga evaluasi, rasakan perbedaannya antara sebelum dan setelah diri kita menerapkan dopamin detox. Dan evaluasi ini juga kita harus tahu apakah diri kita ini udah berhasil melakukan dopamin detox atau malah gagal di tengah jalan. Walaupun dalam hal ini kita berusaha untuk mereset sistem otak ya, agar otak kita tuh kembali merapikan kebiasaan buruk kita. Jadi ingat ya, dopamin detox itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mereset atau men-set up ulang ya. Namun tetap saja ya, tidak boleh kita itu di drill secara berlebih. Kita masih bisa kok memanfaatkan internet untuk sekedar sarana komunikasi dan penunjang produktivitas kita. Misalkan untuk jualan online, boleh gitu kan, promosi, no problem. Kita itu tetap memberi waktu untuk kembali menikmati kegiatan berdopamin tinggi sebagai reward atau penghargaan atas apa yang sudah kita kerjakan seharian penuh. Misalkan kita berselancar ya di internet, menonton film, bermain game, tetapi kita tanpa rasa bersalah. Bukan berarti kita itu meninggalkan, apalagi mengharamkan, enggak. Tapi kita tuh merubah perilaku. Andaikan pun kita tuh bermain kembali ya, mendapatkan dopamin yang tinggi, itu usahakan bahwa kita itu sebagai bentuk reward setelah kita melakukan aktivitas yang sehat dan produktif. Jadi perlu digarisbawahi ya, sebagai kata kuncinya adalah bahwa reward berdopamin tinggi itu diberikan setelah atau di akhir hari atau setelah terpenuhinya target. Karena
Apabila kita memberi asupan dopamin yang berlebihan pada diri kita itu di awal waktu, maka akan membuat kita akan kehilangan motivasi dan rasa semangat, sehingga kita tuh menjadi lebih malas, serta biasanya akan berujung kepada menunda-nunda pekerjaan. Kembali ya kepada judul awal, apa yang harus bisa kita lakukan untuk membuat diri kita itu lebih baik? Ya, kita tentu ditarget. Boleh misalkan dalam kurun waktu 1 bulan. Sekali lagi, cobalah dopamin detox. Atau istilahnya kita tuh puasa dopamin ya. Puasa untuk sementara kok. Persis kayak puasa di bulan Ramadan kan. Lapar, haus, tapi bahagia ya begitu kita menjelang berbuka puasa maksudnya. Saya juga punya pengalaman sendiri ya. Kenapa saya berani berbicara ini? Karena saya harus jujur mengakui beberapa waktu yang lalu ya, sebelum-sebelumnya itu saya termasuk orang yang aktif di media sosial, menulis status di Facebook, kemudian story di WA, Instagram gitu. Dengan harapan dalam setiap update status itu kita tuh mendapat like ya, mendapat komen, scroll status Facebook temen gitu kan, apanya kepo banget lah gitu. Buka status lagi ya kan, sudah berapa yang nge-like kita ya kan, berapa yang komen yang mesti akan kita balas. Begitu juga di IG ya, Instagram atau di WhatsApp. Pokoknya ya memang bahagia sih, tapi terus lama-lama saya itu berpikir ya, kok bahagianya itu ditentukan orang lain. Bahagianya saya itu ditentukan oleh seberapa banyak orang nge-like ya kan, seberapa banyak orang komen, dan lagi saya tuh nggak dapat apa-apa gitu. Reward apa yang saya dapatkan gitu kan, yang membuat kehidupan saya lebih baik? Kalau jujur nggak ada kan. Sampai kemudian ya teman-teman, saya nggak sengaja ya menemui dan membaca sebuah artikel sampai tuntas ya tentang dopamin detox ya. Waktu membaca itu ya saya perlahan-lahan menarik juga, dan pada saat membaca itu saya ngerasa ini kok menghujam banget gitu ya, terus kayak nabok-nabok ke muka saya gitu. Dalam cerita tentang bagaimana kecanduan media sosial, kebahagiaan insan lah gitu, saya kok ngerasa wah ini aku banget lah gitu. Nah di titik inilah saya tuh merasa tersadarkan bahwa ada sesuatu yang kurang tepat dalam diri saya. Hormon dopamin itu tidak jelek, bagus, memang happiness hormone gitu. Dia itu dirilis kalau kita itu sedang melakukan aktivitas yang menyenangkan atau yang sifatnya itu hiburan. Hiburan salah? Enggak ada yang salah. Sayangnya ya, aktivitas berat yang saya sebutkan di awal tadi ya, seperti kerja yang sportif, kerja yang disiplin gitu kan, yang berdedikasi, kemudian kegiatan membaca buku, olahraga dan lain-lain, itu semua adalah aktivitas yang merilis dopamin dengan jumlah yang sedikit. Sedangkan hiburan ya, aktivitas hiburan itu merilis hormon dopamin yang sangat banyak. Bahayanya apa? Bahayanya adalah kalau hormon dopamin di otak kita itu sudah terlalu banyak, banjir gitu ya, susah buat melakukan aktivitas yang berdopamin rendah. Contohnya begini, seseorang yang pecandu game, dopaminnya itu sudah terlalu tinggi, sehingga mereka itu susah buat berlama-lama dengan aktivitas yang berdopamin rendah. Jadi orang yang sudah candu dengan game pasti akan malas untuk belajar, malas untuk membaca, dan kegiatan-kegiatan aktivitas yang lain. Bahkan untuk beribadah pun boro-boro gitu ya. Lalu bagaimana cara untuk mengurangi level dopamin kita di otak? Jawabannya adalah dengan cara dopamin detox. Kita kurangi level dopamin di otak kita. Analoginya seperti ini teman-teman. Kalau ada orang kaya yang standar makan sehari-harinya di restoran mewah, lalu tiba-tiba dikasih nasi bungkus, kira-kira dia nolak nggak? Nolak ya. Tapi kalau dia lagi terdampar di pulau terpencil, kelaparan, kira-kira sebungkus nasi itu kemungkinan besar tetap dimakan nggak? Nah, tetap dimakan kan? Jadi seperti itulah kurang lebih dopamin detox itu bekerja seperti itu. Yang akan kita lakukan adalah seharian tanpa aktivitas berdopamin tinggi. Jadi kita upayakan dalam waktu tertentu gitu, tidak ada scrolling sosmed ya, tidak ada nonton YouTube, dan tidak ada musik misalkan, dan aktivitas dopamin tinggi yang lain. Jadi ya semacam mengurangi level kesenangan lah. Tapi kembali teman-teman ya, kita nggak perlu terlalu ekstrim. Cukup misalkan 1 hari aja dopamin detox dalam seminggu ya, untuk awal-awalnya. Baru nanti pada bulan berikutnya kita tambah harinya, kita tambah jumlah harinya. Jadi itu juga yang saya lakuin teman-teman ya. Jadi pada saat
ini ya, saya sudah kurang lebih 1 bulan saya nggak lihat Facebook ya. Padahal dulunya saya tuh paling aktif gitu kan. Bahkan aplikasi Facebook saya yang di smartphone itu saya delete dulu ya. Saya 1 bulan nggak ada lihat Facebook gitu kan. Kalau IG saya masih lihat ya, tapi nggak sedramatis dulu lah ya. YouTube saya juga masih ya, YouTube teman-teman, nonton video dari Ustadz Yusuf Mansur gitu, dan juga yang lainnya. Saya jujur, Ustadz Yusuf Mansur menjadi channel yang favorit buat saya karena saya di situ bisa latihan banyak bersedekah. Saya menghabitkan diri saya untuk berbanyak sholawat, tilawah, kemudian sholat duha, sholat tahajud, yang saya merasakan hal ini sudah lama. Bukan saya tinggalkan, tapi ya tetap saya lakukan, tapi waktunya itu nggak rutin dan mungkin juga rohnya itu berkurang. Sekarang dengan saya dopamin detox ya, saya mengurangi sebagian besar dari aktivitas media sosial saya, maka waktu itu saya rubah. Saya lebih bisa lagi memanage waktu. Perubahan-perubahan itu adalah saya bisa memberikan atensi kepada keluarga dengan lebih quality lagi ya, kepada istri, anak, orang tua. Kebetulan juga orang tua sedang sakit, saya banyak merawatnya gitu. Yang sebelumnya saya harus jujur ya, mungkin masih banyak terabaikan atau kurang lah ya. Kemudian juga baca-baca buku ya, sama ya bukunya, buku-buku Ustadz Yusuf Mansur, Ivo Santosa, dan buku-buku tentang kepribadian lainnya. Kemudian juga secara outdoor aktivisi sekarang lebih ya, saya usahakan waktunya bermanfaat ya. Saya menanam ya tanaman. Saya lagi nanam jahe ya, dan target saya sih nggak muluk-muluk. Saya bisa minum jahe tiap hari dengan hasil dari yang saya tanam sendiri, dan insya Allah itu juga akan menambah income. Insya Allah target saya lagi menanam jahe 1000 pohon. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Ini menjadi sesuatu yang mendatangkan amal kebaikan buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.